Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Stefani dengan NIM L1A118012. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah video mengenai interpretasi dan analisis lanjut percobaan faktorial. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metode penelitian budidaya hutan. Untuk rekan-rekan semua, watching, enjoy! Halo everyone, kembali lagi bersama saya Cynthia Stefani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai interpretasi dan analisis uji lanjut percobaan faktorial. Nah, berikut ini disajikan sebuah tabel tentang hasil untuk CA dan P, di mana CA terdiri dari 2 taraf, sedangkan P terdiri dari 3 taraf. Kemudian, dari hasil tersebut, kita cari nilai JK dari faktor CA, nilai JK dari faktor P, dan nilai JK dari kedua faktor tersebut. Dapat kita lihat bahwa nilai JK faktor CA adalah 62.989. Nilai JK untuk faktor P adalah 95.175, serta nilai JK kedua faktor tersebut adalah 180.810. Selanjutnya, kita interpretasikan hasil tersebut dan kita analisis. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana interaksi antara CA dan P tersebut dengan memplot pada susunan salib sumbu sebagaimana yang tertera pada gambar di samping ini. Nah, langkah selanjutnya, kita hitung JK pengaruh P pada masing-masing perlakuan taraf CA. Pertama-tama, kita hitung JKP pada CA1, di mana didapatkanlah hasil 98.119. Selanjutnya, kita uraikan JK tersebut menggunakan koefisien ortogonal polinomial ke dalam komponen-komponennya. Untuk koefisien linear, nilainya adalah min 1, 0, dan 1. Sedangkan koefisien kuadrat, nilainya adalah 1, min 2, dan 1. Nah, angka-angka tersebut didapatkan dari tabel kontras polinomial ortogonal. Nah, jadi nanti pada slide selanjutnya akan saya tampilkan tabel kontras polinomial ortogonal tersebut. Oke, pertama-tama kita cari dahulu JKP pada CA1 linear, di mana min 1 dikali 106,36 ditambah 0 dikali 89,26 ditambah 1 dikali 117 dikali 3 dibagi dengan 2 dikali 4, hasilnya adalah 14.231. Lalu kita cari juga JKP pada CA1 kuadratik, di mana 1 dikali 106,36 ditambah min 2 dikali 89,26 ditambah 1 dikali 117,3 dibagi dengan 2, maka didapatkanlah hasilnya adalah 83.888. Nah, berikut ini merupakan tabel kontras polinomial ortogonal untuk jarak taraf yang sama, di mana untuk jumlah perlakuan yang berbeda, maka orde polinomialnya itu juga akan berbeda. Nah, selanjutnya, dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, kita cari juga nilai JKP pada CA2, di mana 95 dikali 82 kuadrat, ditambah 131 dikali 55 kuadrat, ditambah 124 dikali 16 kuadrat, dibagi 4, kemudian dikurang dengan 351 dikali 53 kuadrat,
dibagi dengan 12, maka didapatlah hasilnya 177.866. Nah, selanjutnya kita uraikan ke dalam komponen-komponennya. Jadi sama seperti sebelumnya, di mana kita uraikan JK tersebut menggunakan koefisien ortogonal polinomialnya ke dalam komponen-komponennya. Nah, untuk koefisien linear, nilainya adalah min 1, 0, dan 1. Sedangkan untuk koefisien kuadrat, itu nilainya adalah 1, min 2, dan 1. Nah, pertama kita cari dahulu nilai untuk JKP pada CA2 linear, di mana perhitungannya adalah 1 dikali 95,82 ditambah 0 dikali 131,55 ditambah 1 dikali 124,16 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 100.394. Kemudian, selanjutnya kita cari JKP pada CA2 kuadratiknya, di mana perhitungannya 1 dikali 95,82 ditambah min 2 dikali 131,55 ditambah 1 dikali 124,16 dibagi dengan 6 dikali 4, maka didapatlah hasilnya 77.472. Nah, untuk mencari hasil keduanya, kita dapat jumlahkan JKP pada CA1 dengan JKP pada CA2. Maka 98.119 ditambah dengan 177.866, maka didapatkan hasilnya adalah 275.985. Nah, hasil tersebut akan sama dengan apabila kita jumlahkan JKCAP ditambah dengan JKP, di mana 180.910 jika ditambahkan dengan 95.175, maka hasilnya akan sama, yaitu 275.985. Nah, berikut ini disajikan sebuah tabel mengenai analisis seragam berat biji dengan pengurangan komponen perlakuannya lebih lanjut. Nah, jadi bisa dilihat langsung ya, seperti gambar yang ada di samping ini. Kemudian, kita juga bisa menghitung galat baku untuk nilai tengah perlakuan kombinasi tersebut, di mana rumusnya adalah akar KT galat percobaan dibagi dengan N, sama dengan akar dari 22.166 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 2.354. Kemudian kita cari juga untuk galat baku beda 2 rata-ratanya dengan rumus akar dari 2 KT galat percobaan dibagi dengan N, sama dengan akar dari 22.166 dibagi dengan 2, maka didapatlah hasilnya 3,33291. Nah, jadi untuk BNT 5% adalah di T 0,05 itu dibagi dengan 2 dikali dengan galat baku beda 2 rata-rata, di mana 2101 dikali dengan 3,33291 hasilnya sama dengan 6,99. Nah, kemudian kita urutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar, di mana hasilnya adalah seperti yang tertera di samping ini beserta untuk nilai tengahnya. Nah, atas dasar BNT 5% tadi, dapat kita simpulkan bahwa CA2P2 memberikan hasil tertinggi, meskipun tidak berbeda nyata dengan CA2P1, CA1P3, dan CA2P3. Apabila kesimpulan ini kita bandingkan dengan gambar, ternyata kurang mengena pada sasarannya. Apabila ditinjau dari kegunaan penelitian tersebut, nantinya penyediaan kapur atau CaCO3
yang dalam jumlah banyak itu kadang-kadang sulit untuk dilaksanakan. Nah, yang paling mudah adalah menyediakan P. Oleh karena orang akan cenderung menggunakan CA dosis rendah dibandingkan dengan dosis rendah yang dibarengi dengan dosis P tinggi. Karena ada kemungkinan peningkatan dosis P itu lebih dari P3. Masing-masing dianya bersaing dengan penggunaan P yang agak rendah yang disertai dengan pemakaian CaCO3 yang cukup. Dari segi ilmunya itu sendiri dan dari segi statistiknya, ternyata perbandingan berganda tidak banyak manfaatnya. Kemudian berikut ini disajikan sebuah diagram mengenai interaksi CAP yang bisa teman-teman lihat di samping ini. Nah, kemudian kita lihat sebuah perhitungan di mana JK-CA di dalam setiap taraf perlakuan P. Ya, pertama kita hitung terlebih dahulu JK-CA di dalam P1 linear, di mana min 1 dikali 106,36 dikali 95,82 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 3, maka didapatkanlah hasilnya 13,89. Kemudian kita hitung juga CA dengan P2 linearnya, di mana min 1 dikali 89,26 ditambah 1 dikali 131,55 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 4, maka hasilnya adalah 223,56. Next, kita hitung juga untuk nilai JK-CA dalam P3 linear, di mana min 1 dikali 117,03 ditambah 1 dikali 124,16 kuadrat, lalu dibagi dengan 2 kali 4, di mana didapatkanlah hasilnya adalah 6,35. Nah, sehingga didapatkanlah hasil nilai JK-CA di dalam P1, P2, dan P3 linearnya. Nah, kemudian dapat dilihat di samping ini, berikut saya tampilkan tabel mengenai analisis seragam dengan penguraian CA dan P ke dalam komponen-komponennya. Dapat dilihat bahwa sumber keragamannya terdiri dari perlakuan faktor P, faktor CA dalam P1 linear, CA dalam P2 linear, CA dalam P3 linear, dan galat percobaan. Kemudian di tabel analisis ragam ini juga terdapat derajat bebas, JK, KT, dan F hitung yang bisa teman-teman lihat seperti gambar yang ada di samping. Nah, ternyata pengaruh CA dalam P2 itu merupakan pengaruh linear yang sangat nyata pada taraf 0,01. Sedangkan hasil yang lainnya itu didapatkan tidak berbeda nyata. Dengan demikian, ditinjau dari pemberian kapur atau CaCO3 itu, ternyata hanya berpengaruh pada dosis P2, sehingga perlu dipertimbangkan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, berikut ini diberikan sebuah contoh yang berbeda, di mana disajikan sebuah tabel data hasil gabah 6 varietas padi ditanam sebar langsung dengan 3 taraf nitrogen dalam rancangan peta berjalur dengan 3 kali ulangan yang bisa teman-teman lihat di samping berikut ini. Kemudian disajikan pula tabel dari masing-masing perlakuan seperti yang ada di samping ini. Nah, di mana tabel tersebut mengenai jumlah hasil ulangan dengan varietas yang dihitung dari data dalam tabel pada slide sebelumnya. Jadi untuk varietas ini terdiri dari 6 taraf, ya, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, serta V6 dengan 3 kali ulangan. Kemudian, setiap varietasnya dijumlahkan, begitu pula untuk jumlah umum varietasnya. Kemudian tabel di bawahnya ini menunjukkan jumlah hasil ulangan dengan nitrogen
yang dihitung juga dari data dalam tabel pada slide sebelumnya. Nah, untuk nitrogen ini hanya terdiri dari 3 taraf saja, yaitu N1, N2, dan N3 dengan 3 kali ulangan, di mana dapat kita lihat bahwa masing-masing tarafnya juga dijumlahkan satu per satu. Oke, dari tabel yang telah disajikan pada slide sebelumnya, kita susun beberapa langkah, di mana langkah yang pertama, kita susun suatu gugus kontras ortogonal untuk satu faktor. Misalkan faktor A sebagai faktor utama, sehubungan dengan tujuan percobaan. Nah, jadi gugus kontras ini dapat disusun baik sebagai kontras dengan derajat bebas tunggal maupun ganda atau gabungan keduanya. Untuk memperkecil kesalahan, kontras sebaiknya dipilih sehingga mereka ortogonal bersama. Jadi berikut juga disajikan sebuah tabel di mana koefisien polinomial ortogonal untuk linier nitrogen 0 kg per hektar itu adalah -1 dan kuadratiknya adalah 1. Kemudian koefisien polinomial ortogonal linier untuk nitrogen 60 kg per hektar adalah 0, sedangkan kuadratiknya adalah -2. Serta koefisien polinomial ortogonal nitrogen untuk 120 kg per hektar itu linier dan kuadratiknya sama-sama +1. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang kedua. Kita hitung JK untuk setiap kontras yang disusun dalam langkah 1 berdasarkan total A dari seluruh taraf faktor B. Nah, berikut ini disediakan beberapa rumus. Yang pertama adalah rumus JKA1, di mana sama dengan JKNL. Rumusnya yakni -1 dikali N1 ditambah 0 dikali N2 ditambah 1 kali N3 tutup kurung kuadrat dibagi dengan R dikali A dalam kurung -1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus JKA2, di mana sama dengan JKNQ. Dengan rumus 1 dikali N1 ditambah -2 dikali N2 ditambah 1 dikali N3 tutup kurung kuadrat dibagi dengan R kali A dalam kurung 1 kuadrat ditambah -2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, N1, N2, dan N3 ini merupakan total nitrogen untuk masing-masing taraf nitrogen pertama, kedua, dan juga ketiga. R adalah banyaknya ulangan, sedangkan A adalah banyaknya varietas. Dengan catatan jumlah R kali A digunakan sebagai penyebut menggantikan R, karena total perlakuan N1, N2, dan N3 yang digunakan dalam perhitungan JK adalah jumlah dari seluruh R kali A pengamatan. Nah, lebih lanjut, karena hanya ada 2 kontras ortogonal derajat bebas tunggal, maka hanya 1 JK dari 2 JK yang perlu dihitung langsung. Yang lainnya itu dapat diperoleh dari pengurangan. Nah, apabila JKNL dihitung langsung, kemudian JKNQ itu dapat diperoleh dengan rumus yang lain, di mana perhitungan JKNQ bisa digunakan juga menggunakan rumus JK nitrogen dikurangi dengan JKNL. Nah, kemudian kita masukkan nilai nitrogen yang ada di tabel yang telah disajikan pada slide sebelumnya, di mana perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, JKA1 sama dengan JKNL sama dengan buka kurung -1 dikali 72, 371 ditambah 1 dikali 114, 678 tutup kurung kuadrat dibagi dengan 3 dikali 6 dikali 2. Maka didapatkanlah hasilnya 49.718.951. Kemudian, JK dari kontras yang kedua juga dapat dihitung dengan JKA2 sama dengan JKNQ sama dengan buka kurung 1 dikali 72.371 ditambah -2 dikali 98.608
ditambah 1 dikali 114.678 tutup kurung kuadrat dibagi dengan 18 dikali 6, maka didapatkanlah hasilnya 957.110. Nah, perhitungan JK-A2 ini juga bisa menggunakan rumus yang lain, yakni JK nitrogen dikurangi dengan JKNL. Maka di mana 50.676,061 dikurang dengan 49.718.1951, maka didapatkanlah hasil yang sama, yakni 957.110. Langkah selanjutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu mengikuti cara yang sama dengan yang kedua. Kita hitung JK untuk setiap kontras yang disusun pada langkah 1, tetapi berdasarkan pada total A untuk setiap taraf faktor B, di mana menggantikan total A dari seluruh taraf faktor B yang digunakan pada langkah kedua. Dengan catatan, untuk setiap kontras banyaknya JK yang dihitung sama dengan B, yaitu taraf dari faktor B. Oke, pertama-tama kita hitung dulu untuk JKNL terlebih dahulu. Di mana rumusnya? Buka kurung min 1 dikali 10.715 ditambah 1 dikali 22.644 tutup kurung kuadrat dibagi dengan 3 dikali 2. Maka didapatkanlah hasilnya 23.716.840. Selanjutnya kita cari juga untuk nilai JKNQ, di mana rumusnya 1 dikali 10.715 ditambah min 2 dikali 15.396 ditambah 1 dikali 22.644 tutup kurung kuadrat dibagi dengan 3 dikali 6, maka didapatkanlah hasilnya 366.083. Nah, dengan memasukkan nilai-nilai yang diperoleh dari langkah kedua dan juga ketiga ke dalam dua persamaan sebelumnya, maka diperoleh nilai seperti yang tertera pada tabel di samping ini, di mana disajikan sebuah tabel mengenai cara perhitungan membagi JK interaksi nitrogen dan varietas ke dalam dua komponen JK nitrogen linear dan juga kuadratik. Selanjutnya adalah langkah yang keempat. Hitunglah komponen JK faktor A dan B sesuai dengan gugus kontras ortogonal bersama yang disusun untuk faktor A dalam langkah 1, di mana JK faktor AI dan B sama dengan sigma dalam kurung JK A1I J dikurangi JK AL. Sedangkan JK faktor AI dan B adalah komponen ke I dari JK faktor A dan B. Maka JKAI adalah komponen ke I dari JK petak utama seperti dihitung dalam langkah kedua, di mana JKAIJ adalah JK untuk kontras AI pada faktor B taraf ke J, seperti yang dihitung dalam langkah ketiga, dan B adalah banyaknya taraf faktor untuk B. Untuk itu, dua komponen JK nitrogen dan varietas dapat dihitung dengan rumus yang pertama. Untuk JKNL dan V, sigma J sama dengan 1 menuju 6 dalam kurung JKNL J dikurang JKNL. Kemudian untuk JKNQ dan V itu rumusnya adalah sigma J sama dengan 1 menuju 6 dalam kurung JKNQJ dikurang JKNQ. Nah, jadi dari rumus yang tadi kita masukkan, nilai-nilainya ke rumus tersebut dapat kita lihat bahwa JKNL dan V itu didapatkan hasilnya adalah 21.478.591. Kemudian untuk nilai JKNQ dan V didapatkanlah hasilnya adalah 2.399.389. Dengan catatan bahwa JKNQ dan V dapat juga dihitung dengan rumus
JK NQ dan V sama dengan JK N dan V dikurangi dengan JK NL dan V, di mana 23.877.980 dikurang 21.478.591, maka didapatlah hasilnya 2.399.389. Nah, jadi kedua rumus ini bisa digunakan tentunya karena pastinya akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, selanjutnya adalah langkah yang kelima. Masukkan semua nilai JK yang dihitung pada langkah kedua sampai dengan keempat ke dalam sidik ragam asalnya. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya interaksi antara varietas dengan nitrogen terutama disebabkan karena adanya perbedaan respon linier dari berbagai varietas terhadap kadar nitrogen. Ya, bisa kita lihat pada tabel sidik ragam ini, untuk sumber keragamannya terdiri dari ulangan, varietas, galat A, faktor nitrogen, nitrogen linear, nitrogen kuadratik, galat B, interaksi antara N dengan V, interaksi NL dengan V, interaksi antara NQ dan V, galat C, dan juga umum. Jadi hasilnya adalah semua berbeda sangat nyata, kecuali untuk interaksi NQ dan dengan V yang mendapatkan hasil tidak berbeda nyata. Selanjutnya adalah langkah yang keenam. Lakukan pengamatan visual untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang baru timbul. Nah, dapat kita lihat seperti gambar diagram yang ada di samping ini, bahwa dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa pemberian nitrogen pada setiap varietas memberikan respon yang berbeda-beda. Pemberian nitrogen akan meningkat hingga batas optimumnya. Apabila telah berlebih, maka akan mempengaruhi hasil, di mana hasil akan menurun seperti yang terlihat pada varietas V6 atau stagnan seperti V5, atau juga bisa meningkat hasilnya secara signifikan seperti yang ada pada varietas V1, V2, V3, dan V4. Jadi, tentunya hasilnya itu berbeda-beda untuk setiap varietas. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-7. Tuangkan pengamatan visual dalam langkah ke-6 tadi dengan membagi JK interaksi ke dalam komponen yang tepat. Nah, dalam soal ini, JK interaksi antara NL dengan V dibagi ke dalam 4 komponen seperti gambar tabel di samping ini. Kemudian, pemilihan tambahan dari JK interaksi antara NL dengan V dimasukkan ke dalam sidik ragam untuk mendukung pengamatan visual. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa komponen 1 berbeda nyata, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara respon linier varietas V6 rataan respon kelima varietas lainnya. Kemudian, komponen kedua juga mendapatkan hasil berbeda nyata, yang menunjukkan bahwa di antara kelima varietas terdapat perbedaan antara rataan respon linier V2 dan V5 dengan V1, V3, dan V4. Kemudian, komponen 3 dan 4, keduanya mendapatkan hasil tidak berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata dalam respon linier antara V2 dan juga V5, serta di antara V1, V3, dan juga V4. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel. Thank you. See you next time, guys. Bye-bye. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya mengenai interpretasi dan analisis lanjut percobaan faktorial. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.